Berbicara tentang ini, wajah Kaisar Yuming sudah pucat pasi. Ketika Molly mendengar ini, telinganya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan dia diam-diam menatapnya. Sungai Roh Mati. Bukankah itu tempat di mana jiwa Tuan Qian kembali setelah kejatuhannya? Mungkinkah sungai hitam panjang dan langit ini terhubung dengan sungai panjang roh mati di dunia bawah? Jadi bagaimana jika dia tidak bisa pergi ke sungai Necromancer dan menemukan Master Qian melalui langit sungai yang hitam panjang ini? Mata Molly berkedip-kedip. Yuming, apa maksudmu? Selama aku melewati tirai sungai panjang roh mati, aku akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 istana. Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming mengangguk, jika ini adalah fluktuasi biasa, itu tidak akan mengganggu Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 istana. Tirai sungai dan langit yang panjang dan tidak mati ini adalah batasan yang tidak terlihat, bukan suatu entitas, dan tidak dapat benar-benar menyegel dunia, tapi begitu ada undet. Melewatinya akan menyebabkan fluktuasi di langit sungai panjang undet. Fluktuasi yang disebabkan oleh undet biasa sangatlah halus, dan tidak akan menarik perhatian pengawas, tapi jika itu adalah level kaisar yang hebat pembangkit tenaga listrik, atau fluktuasi khusus lainnya secara alami akan menyebabkan umpan balik dari sungai roh mati, yang akan diteruskan ke Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 istana. Berbicara tentang ini, Kaisar Yuming tampak serius, dan duniamu yang kacau adalah sesuatu di bawah sinar matahari, dan itu tidak ada hubungannya dengan sungai roh mati. Secara alami ia menjijikkan dan terkendali, sehingga akan ditentang oleh kekuatan sungai ahli nujum, dan jika dipaksa untuk menyeberangi sungai ahli nujum, itu pasti akan menghasilkan gerakan abnormal dan dapat dirasakan. Ditolak oleh sungai ahli nujum. Wajah Qin Chen jelek. Tidak heran jika dunia yang kacau akan berhenti ketika menghantam sungai panjang roh-roh mati ini. Dunia yang kacau adalah bagian dari dunia bawah, sebuah harta karun ruang. Meskipun telah mengintegrasikan banyak aturan dunia bawah, namun belum sepenuhnya terintegrasi aturan dunia bawah. Oleh karena itu, harta karun seperti itu secara naluriah akan ditolak oleh kekuatan sungai ahli nujum, sehingga diblokir dan dihentikan. Tentu saja, itu juga berkat penolakannya, jika tidak, jika dunia yang kacau menyerbu langit sungai panjang roh-roh mati dengan gegabah, hal itu akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 kuil, dan pada saat itu akan lebih merepotkan. Lalu bagaimana kita bisa melindungi langit dari sungai Necromancer? Qin Chen bertanya dengan cemberut. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, menghela nafas dan berkata, ini adalah tempat yang paling merepotkan, karena langit tidak dapat dilindungi dari sungai ahli nujum. Sungai ahli nujum adalah sungai induk dunia bawahku. Bahkan bisa dikatakan, begitu dunia bawah telah mampu berdiri di lautan kosmis selama bertahun-tahun, berkat sungai para ahli nujum. Petik 2. Dikabarkan bahwa dewa dunia bawah yang bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah saat itu memperoleh pencerahan di sungai para ahli nujum ini, dan baru pada saat itulah dia benar-benar menginjakkan kaki di sungai tertinggi. Di alam ini, Anda mengendalikan hidup dan mati seluruh dunia bawah. Petik 2. Dan Qin Chen, bagaimanapun juga, Anda berasal dari lautan alam semesta, dan Anda memiliki nafas matahari di tubuhmu. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, kamu dapat menyembunyikannya dari siapapun, bahkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak ada cara untuk bersembunyi dari sungai roh undet. Wajah Kaisar Yuming muram. Sekuat dia tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan layar langit sungai panjang yang tidak mati. Tuan muda, saya tidak percaya. Masih ada masalah yang belum terpecahkan di dunia ini. Petik 2. Mata Qin Chen dingin. Bagi Sisi, dia harus pergi ke laut kesengsaraan abadi sesegera mungkin, dan di sanalah tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mari kita lihat di mana kamu sekarang. Qin Chen berjalan keluar dari dunia yang kacau dengan sekejap, dan kemudian membawa dunia yang kacau itu langsung keluar dari celah kehampaan di dunia bawah. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen sudah muncul di dunia bawah.
Saat ini yang terlihat di depan matanya adalah hamparan pegunungan yang gelap gulita, langit dan bumi suram, dan angin bersiul di mana-mana, bertiup ke arah manusia seperti pisau baja, cukup untuk memotong kulit dan otot orang. Terlebih lagi, nafas tak bernyawa ini melonjak antara langit dan bumi, penuh pembusukan. Neraka, ketiadaan, keheningan, kehancuran. Ini adalah keadaan normal dunia bawah kemanapun Anda pergi, ada kematian dan pembusukan di mana-mana, dan tidak ada tempat di mana orang dapat melihat harapan. Adapun Qin Chen, orang luar, dunia di dunia bawah hampir persis sama, dan tidak ada perbedaan khusus sama sekali, bagaimanapun, selalu terlihat begitu suram dan suram. Dunia bawah benar-benar sunyi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda tinggal di tempat ini dalam waktu lama, Anda akan 100% depresi. Pada saat ini, Qin Chen melihat ke depan, dan sungai panjang roh mati yang telah terlihat jelas di celah kehampaan sebelumnya tidak ada jejaknya di dunia bawah ini, seolah-olah tidak ada. Nak Qin Chen, tirai langit dari sungai panjang ahli nujum tidak akan muncul secara langsung di dunia bawah, tetapi diam-diam akan menembus dunia seperti kekuatan takdir, muncul di sampingmu dan aku, kata Kaisar Nether dalam suara yang dalam. Oh. Mata penciptaan. Petik 2. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan penglihatan di depannya tiba-tiba berubah, dan dunia di depannya menjadi kabur. Di depan Qin Chen. Itu adalah langit sungai Necromancer. Kekuatan ini tersembunyi di dunia bawah, dan kekuatan umum tidak dapat melihatnya sama sekali, hanya kekuatan tingkat kaisar yang dapat melihatnya. Tentu saja, wajah Qin Chen jelek, dia menatap ke langit yang berlawanan, dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, apakah ada di antara kalian yang tahu tempat ini? Dunia-dunia bawah terlihat hampir persis sama, jadi Qin Chen secara alami tidak tahu di mana tempat ini berada. Begitu dia selesai berbicara, leluhur tulang segudang di dunia yang kacau mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Chen, bawahan ini mengetahui tempat ini. Tempat ini, sepertinya berada di dekat Gunung Guiming. Gunung Guiming. Qin Chen mengungkapkan ekspresi keheranan. Kamu membacanya kan? Dia ingat bahwa ketika dia pergi ke dunia bawah dari alam semesta awal, jalan yang dia ambil seharusnya mengarah ke Gunung Guiming. Ada titik penghubung ruang waktu khusus antara tempat ini dan iblis dunia di alam semesta awal, melalui saluran ia melakukan perjalanan antara dunia bawah dan alam semesta asli. Pada awalnya, rencana awal Qin Chen adalah datang ke Gunung Guiming terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Laut Kesengsaraan Abadi, tetapi dia ditemukan oleh kekuatan dunia bawah di lorong luar angkasa, dan dia langsung meninju celah tersebut, dari kehampaan, dan kemudian dia secara tidak sengaja memasuki penjara Laut Mati. Siapa sangka kali ini dia keluar dari kurungan Laut Mati dan kembali melayang ke Gunung Guiming. Di suatu tempat tampaknya ada semacam pemeliharaan. Tuan Muda Chen, ketika saya berada di Wanming Glazebone, saya tertidur di dekat Gunung Guiming. Saya dibangunkan oleh leluhur Yuanmo, dan saya pergi ke alam iblis melalui saluran luar angkasa dekat Gunung Guiming. Baru kemudian saya melakukannya temui tuanku, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Wangu Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kita sudah berada di tanah permaisuri Mingyue. Hati Qin Chen bergerak, menunjukkan keterkejutan. Dia mengingat peta dunia bawah yang dia tanyakan dari mulut banyak daerah terlarang. Gunung itu kebetulan berada di wilayah permaisuri Mingyue saat itu. Dan kaisar mayat hidup yang bertanggung jawab atas Gunung Guiming tampaknya berada di bawah komando permaisuri Mingyue saat itu. Jadi, saya tidak jauh dari Laut Bencana Abadi. Qin Chen terkejut, ini adalah kabar baik. Namun tak lama kemudian, wajahnya menjadi jelek lagi. Karena menurut pemahamannya, Laut Kesengsaraan Abadi dan Nihai Permaisuri Mingyue terletak lebih dalam di Gunung Guiming, dan harus melewati tirai langit sungai panjang roh mati di depannya. Coba dulu. Hati Qin Chen bergerak, menatap tirai langit sungai panjang roh mati di depannya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan mendekati tirai langit sungai panjang roh mati.
Segera setelah Qin Chen bersentuhan dengan tirai langit dari Sungai Panjang Roh-Roh Mati, kekuatan khusus bertahan dari tirai langit Sungai Panjang Roh-Roh Mati. Meskipun kekuatan ini sangat lemah, ia mengandung kekuatan yang luar biasa. Namun, Qin Chen seperti proyeksi yang dipantulkan oleh cermin, dan dia merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kekuatan ini, wajah Qin Chen berubah. Di bawah kekuatan ini, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan dirinya, dia sepertinya ketahuan. Meskipun perasaan ini sangat aneh, Qin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Setelah Kaisar Dunia Bawah Wu Yue dan yang lainnya khawatir, dia mungkin terjebak sebelum dia bergegas ke laut kesengsaraan abadi. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Qin Chen melintas di benaknya. Anak Qin Chen, sebenarnya, aku punya solusinya. Pada saat ini, suara Kaisar Yuming tiba-tiba terdengar. Oh, ke arah mana? Qin Chen mengerutkan kening. Jika aku tidak menebaknya, pengaturan Wu Yue Hades dan Kaisar Dunia Bawah atas Sungai Panjang Ahli Nujum akan menjadi lebih kuat saat mereka semakin dekat ke dunia bawah. Jika kamu dengan paksa pergi ke laut kesengsaraan abadi, kamu pasti akan ketahuan, tetapi jika Anda pergi ke tempat di mana Gunung Kaisar Huangquan berada, katakan. Mungkin itu akan tiba dengan selamat. Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam, selama Anda dapat membawa saya kembali ke Gunung Huangquan, Kaisar ini akan dapat melakukannya bersatu kembali dengan tubuh fisik saya, dan kultivasi saya pasti akan pulih banyak. Kekuatan supernaturalnya dapat membawa Anda melintasi langit Sungai Panjang Roh-Roh Mati tanpa suara. Dan langsung menuju ke laut kesengsaraan abadi. Kamu maksudnya, izinkan saya membantu Anda memadatkan tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Qin Chen mengerutkan kening. Itu benar. Kaisar Yuming mengangguk dan berkata, ini seharusnya menjadi satu-satunya cara. Namun, Qin Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Gunung Huangquan Anda terletak di sisi lain dunia bawah. Antara lain, akan memakan banyak waktu hanya untuk pergi ke Gunung Huangquan, tapi saya tidak punya banyak waktu untuk sisi. Tentang Sungai Panjang dan tirai langit yang tidak mati ini. Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat. Siapa bilang tidak mungkin? Qin Chen berkata dengan percaya diri. Kaisar Yuming tertegun sejenak. Qin Chen punya solusinya. Tidak, itu tidak mungkin. Biarpun aku sedang dalam masa kejayaanku, akan sangat sulit bagiku untuk melewati Sungai Ahli Nujum tanpa suara. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Hanya memikirkannya. Tersenyumlah. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bersenandung, seorang gadis kecil muncul di sampingnya dalam sekejap, dan itu adalah Xiao Xiao. Kakak. Melihat Qin Chen, Xiao Xiao segera menunjukkan senyuman manis di wajahnya, dan mengepalkan tinjunya, terlihat sedikit bersemangat. Kakak, ada apa denganmu? Berteriak pada Xiao Xiao. Apakah kamu ingin membantumu dengan senyuman? Ayo bertarung bersama. Qin Chen. Xiao Xiao, bisakah kamu membantuku menutupi pengintaian langit di depanku, sehingga aku bisa lewat dengan aman tanpa diketahui? Tanya Qin Chen.